Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan monggo. Mohon maaf Pak ya, ini saya mengganggu waktunya Pak ya. Ini kebetulan saya dari CGP Angkatan 9 dari sekolah kita sendiri. Saya dapat tugas Pak ya untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah di tempat saya bekerja sendiri yaitu Bapak. Oke, siap nih. Mohon izin saya melakukan wawancara terkait tentang dilema etika Pak. Iya, monggo. Iya. Siapa tahu makanya saya juga dapat inspirasi baru dari Bapak sebagai pimpinan terkait membuat keputusan-keputusan di mana kita juga pernah mengalami dilema etika tersebut. Iya, monggo. Selama Bapak di sini atau selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral? Iya. Saya ya berusaha untuk ya perlu surat-surat juga permasalahan-permasalahan yang ada itu apakah ini termasuk rujukan moral atau termasuk etika. Kemudian di situ di dilemanya itu siapa saja yang akan terlibat itu nanti tetap kita sebagai kepala sekolah mesti diidentifikasi, ditulis gitu. Ya. Jadi maka caranya ya kita tulis dulu siapa-siapa yang mungkin terkait, kemudian ini ada pelanggaran hukum atau tidak, apakah ini terkait dengan moral saja, begitu itu. Lalu selama Bapak sebagai pimpinan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Nah, seperti Bu Intan tahu juga kan, ketika masalah itu terkait dengan seseorang, itu tentu saja saya kadang juga mengambil keputusan sendiri. Tetapi kalau itu masalah terkait dengan instansi, nah saya lebih sering mengajak teman-teman, wakil kepala sekolah, kemudian juga Bapak Ibu guru yang saya anggap terlibat, saya mintai pendapat. Itu yang sudah seperti itu. Tapi kalau yang privasi, yang sekiranya orang lain tidak boleh tahu, maka saya putuskan sendiri dengan yang bersangkutan. Terima kasih Pak. Selamat mengajak diskusi ini. Ya. Lalu untuk langkah-langkahnya atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi termasuk mengajak diskusi tadi. Ya. Lalu adakah langkah-langkah atau prosedur yang harus Bapak lalui agar menentukan keputusannya itu bisa final? Untuk langkah-langkah saya kok belum punya langkah yang khusus. Itu pun saya lihat besar kecilnya permasalahan dan dampaknya begitu. Kalau dampaknya itu hanya kecil, nah itu ya saya dengan pendekatan ya seperti coaching, dan saya mengorek apa permasalahannya, kemudian solusinya seperti apa. Tetapi kalau masalah itu kok memang besar, apalagi terkait dengan hukum, nah ini langkahnya yang saya sudah lakukan itu saya surat hajat dulu, tapi yang saya kedepankan prasangka baik. Saya punya keyakinan ini pasti selesai gitu. Kemudian kalau masalah-masalah itu melibatkan banyak teman, banyak instansi, atau mungkin dampaknya itu ke instansi, maka saya selalu mengajak Bapak Ibu guru yang terkait, terutama Bapak Wakil Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian tenaga pendidikan yang saya anggap terlibat dan tahu tentang itu, saya ajak untuk ngobrol. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu kok saya kira tidak ada satu metode yang paling efektif. Jadi semuanya memang dilihat dari permasalahan itu sendiri.
Maka diidentifikasi ini menjadi hal yang utama. Jadi apakah permasalahan ini memerlukan langkah-langkah khusus, kemudian apakah masalah ini berdampaknya luas, kalau tidak dirembuk bareng-bareng apakah ini impactnya ini sangat berbahaya dan sebagainya, itu diidentifikasi tadi. Jadi saya kok tidak ada langkah-langkah khusus, jadi tergantung dari masalah itu sendiri. Iya, jadi baik itu bukan moral maupun dilema. Karena dilema itu kan kadang-kadang dilema itu ini menyangkut urusan pribadi akan melawan dengan urusan orang banyak. Kemudian juga kadang ini kita yang perlu hindari juga rasa ego ya. Jadi rasa ego itu kita hindari. Kadang ego ini ya saya pengen menang sendiri, tapi yang kedepankan adalah penyelesaian yang terbaik lah, gitu. Itu mungkin ya. Penjelasannya lengkap sekali ya Pak. Sepertinya Bapak memang selalu ya berhati-hati dalam membuat kebijakan. Lalu adakah tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan? Oh pasti, tantangan pasti. Jadi makanya kadang ketika Bintan Preso, ketika saya memutuskan, karena saya tidak harus putuskan, karena yang saya inginkan ini adalah setelah nanti ada keputusan maka tidak menimbulkan luka yang dalam bagi siapa saja. Itu harapannya itu semuanya nanti setelah itu baik-baik saja. Tantangannya adalah ya itu, jadi memang agak pelan, tidak berusaha-berusuh, dipelajari dengan seksama. Kemudian juga kita berdoa mohon petunjuk dari Allah, semoga yang diambil ini tidak salah. Memang harus kadang memang harus siap untuk tidak populer, tapi setelah kita menggunakan langkah itu, apalagi kalau yang besar ya, kalau istikharah memang harus seperti ini ya sudah, bismillah. Tapi saya lebih cenderung mengambil aman supaya di antara, apalagi kalau masalah instansi, supaya satu instansi ini rukun, satu pikir, satu kerja, sehingga tidak ada yang bercerai-berai karena keputusan saya kayak gitu. Bijak sekali nih Pak. Saya jadi ada ilmu baru dari Bapak ya. Saya juga belajar ya. Kalau ketika Bapak menghadapi dilema etika tersebut, apakah Bapak punya jadwal penyelesaian atau Bapak menyelesaikan masalah di tempatnya kan Pak? Ini tergantung sifatnya. Masalah itu ada yang masalah harus segera diputus, atau ada yang lebih nyantai. Kalau sudah diputus ya langsung. Jadi saya tidak punya jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah. Prinsipnya kalau itu lebih cepat bisa diselesaikan, mengapa tidak? Jadi tidak ada jadwal khusus. Iya, tidak ada yang ditunda. Kemudian adakah Pak seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya, ini banyak orang-orang yang sering membantu saya, terutama ini istri ini. Alhamdulillah di rumah selalu bersupport, kemudian istri selalu mengingatkan semuanya tawakal pada Allah, jangan lupa selalu mulai dengan basmalah, kemudian harus yakin setiap masalah mesti ada solusi, dan setiap masalah jangan dipikir terus, karena masalah yang ada ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk mendewasakan. Maka saya selalu pasang baik. Kemudian yang kedua, teman-teman termasuk jenengan juga, jenengan dan teman-teman yang lain yang selalu saya mintai pendapat ini juga menguatkan saya. Jadi ketika saya ingin memutuskan, sudah mendapat masukan dari teman-teman, baik kepala sekolah maupun teman-teman guru, saya jadi tambah yang mantap, tambah yakin, dan alhamdulillah faktanya juga baik-baik saja. Ya. Dari semua yang telah disampaikan Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan ini yang jelas, kalau menurut dalam Al-Quran pun, dalam
agama kita Islam pun itu memang harus bermusyawarah. Jadi dalam menyelesaikan masalah mesti bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, itu musyawarah. Musyawarah juga harus melalui rapat besar. Artinya kita minta pendapat teman, saudara, itu kan masuk musyawarah. Yang pertama. Yang kedua, kita kedepankan prasangka baik. Prasangka baik. Kemudian juga jaga untuk tidak emosi, karena emosi ini nanti setan akan masuk. Jangan emosi. Kemudian jangan ada apa namanya niatan untuk pribadi. Misalnya ada niat-niat secara pribadi saya untuk niat yang jelek. Jadi tidak ada niatan-niatan dari kita yang nggak baik atau punya niat tersendiri lah, punya tendensi sendiri gitu. Terus kemudian setelah selesai ya kita alhamdulillah dan banyak istighfar. Iya, saya itu banyak istighfar. Barangkali yang diputuskan salah. Tapi saya yakin setelah musyawarah, walaupun itu jawaban itu salah, tapi insya Allah akan lebih baik. Jadi belum tentu keputusan itu benar mendatangkan kebaikan, belum tentu keputusan yang salah itu menimbulkan ketidakbaikan. Tapi kalau prinsipnya akan dipakai kan musyawarah. Musyawarah, kita banyak doa, diputuskan, insya Allah akan menimbulkan kebaikan walaupun jawaban itu tidak benar. Iya. Terakhir Pak, tambahan saya sendiri karena Bapak seorang guru penggerak juga. Kalau kita mengenal di 5 etika itu kan ada 4 paradigma ada paradigma ini. Kalau yang Bapak hadapi selama ini, mayoritas Pak yang pernah Bapak hadapi dalam kasus di 5 etika ini, biasanya Bapak mengambil keputusan itu dengan menggunakan paradigma apa? Hasil ya, lebih ke orientasi pada hasil. Jadi saya ingin hasil setelah saya putuskan itu tidak ada impact yang negatif. Jadi hasilnya rukun-rukun saja, baik-baik saja. Walaupun itu masalah pribadi, tetap endingnya ada happy lah. Jadi saya lebih ke ya kemudian yang paradigma yang kedua ya kita dengan apa namanya proses yang benar juga. Selama tidak menyangkut hukum itu. Nah, hukum ya kita kembalikan ke jalur hukum. Iya. Kalau di 5 etika ada kan paradigma kejujuran lawan kesetiaan, keadilan lawan belas kasihan, terus kemudian ada jangka pendek melawan jangka panjang, kemudian ada juga yang individu lawan masyarakat kelompok. Kalau paling sering Bapak itu yang mana Pak? Kalau boleh tahu. Kalau di tempat kita yang paling sering itu menurut saya ya ada 2 ya. Yang satu itu tadi yang kebenaran melawan kejujuran melawan kesetiaan. Itu kemudian yang kedua itu perseorangan individu melawan kelompok. Itu yang paling banyak. Ya walaupun 4-4-nya ada pernah, tapi yang paling sering itu. Ya yang pernah saya rasakan. Oke, Pak. Menurut saya ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari wawancara dengan Bapak. Ternyata tidak mudah juga menjadi seorang pimpinan. Terutama dalam manajemen tidak hanya waktu, tapi manajemen hati, manajemen orang, manajemen kelompok itu tidaklah mudah. Dan saya tergelitik dengan cara pandang Bapak tadi yang ternyata dalam membuat keputusan itu tidak boleh memang kita dalam keadaan emosi. Iya, harus hindari itu. Harus menghindari itu. Kemudian tadi Bapak juga saya suka sekali, memang harus diidentifikasi, diurai satu persatu agar kita tidak salah dalam membuat kebijakan. Dan tentu saja mengembalikan semuanya kepada Tuhan kita masing-masing. Yang kita tidaklah manusia itu sempurna. Tidak ada yang sempurna. Betul. Semuanya tidak luput dari dosa ya. Iya. Baik. Ya, itu sedikit mudah-mudahan bermanfaat dan itu memang tidak ada bukunya. Saya pernah membaca yang itu 9 langkah itu tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan langkah itu. Tidak semua. Tidak semuanya. Iya, tidak semua bisa. Jadi memang ya itu kan hanya contoh ya. Contoh langkah yang digunakan, tapi dalam prakteknya
orang solusinya caranya berbeda. Iya, berbeda-beda. Tapi endingnya mungkin sama. Ya tergantung iramanya kita masing-masing. Irama. Begitu Bintang, mohon maaf jika kurang, nanti tambah lagi. Tidak Pak, saya sudah terima kasih banyak. Ini saya sudah diberi kesempatan untuk bisa mewawancari Bapak dan banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dapat ilmu baru dari Bapak. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung Bapak. Enggak ada. Mungkin tadi tata krama saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian wawancara dari saya Pak, dan terima kasih, saya Sukses. mohon pamit. Ya, sukses semuanya. Oke, Semangat menjadi guru penggerak Amin. yang hebat. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika berkurang, jika ada kekurangan dari saya. Gitu.